Kawan-kawan, nah ini nih kemarin ya kita sudah motong bambu sebanyak kurang lebih sekitar 25 potong ya, 25 lonjor gitu kalau orang sini bilang. Nah ini kita sekarang melangsirnya dari atas bukit itu ya, dari upland gitu. Kita langsir menuju ke bawah. Jadi nanti kita menggunakan atau memanfaatkan kemiringan lahan itu sebagai sarana luncur. Ya gitu Pak Ci ya. Ya. Jadi nanti kita gunakan itu untuk sarana luncur. Nah, itu teman-teman kita yang ada di atas sana. Yang ada di atas sana, Kang Sutar. Wah, itu Sutar lepar sih. Ini cara apa nih? Nah, itu Pak Suntoro juga. Itu yang hanya menata saja ya. Jadi meluncurnya bambu dari elevasi ketinggian itu kurang lebih kemiringannya sekitar 35 sampai 45 derajat ya. Jadi itu cukup oke ya. Jadi nanti bambu yang bagian bawah kita, nah itu tuh. Awas. Lepar sih. Pinggir. Nah, itu ya. Hanya cuma menggunakan kemiringan saja. Nah, itu bambu yang di atas sudah langsung terjun bebas ke bawah kawan-kawan. Nah, ini saya bisa kasih lihat ya buat kawan-kawan sekalian yang sekarang sedang menonton live streaming saya di sini. Kalau kita gunakan tenaga untuk melangsir bambu ini, beratnya yang mungkin hampir lebih dari 40 kg ya, atau 50 kg itu, karena panjangnya cukup panjang ya. Jadi ada kurang lebih sekitar 10 meter ya, Le ya. Ada 10 meter. Itu kita warna lebih ya. 10 sampai 15 meter itu kalau kita angkat cukup berat ya. Berdua saja agak berat. Tapi kalau kita gunakan gunakan ikat elevasi tanah yang miring ini, nah itu seperti itu aja. Bambunya tinggal ditata, itu dia udah akan meluncur dengan sendirinya. Nih ya. Mungkin bisa saya kasih lihat lebih dekat lagi kawan-kawan. Seperti apa kita melangsir bambu dari tengah hutan ini. Nah itu Pak Suntoro tuh. Tuh kan, langsung lari ya bambunya. Tuh. Nah yang di bawah sudah ada teman kita atau kawan kita yang sudah bersiap untuk menatanya kembali. Cukup panjang, nah ini dia. Cukup panjang bambunya, rata-rata panjangnya itu kurang lebih minimal yang kita hitung kemarin sekitar 10 meter, bahkan sampai 15 meter. Nah ini Pak Endro tanya, program apa Mas? Ini Pak, kami sedang mempersiapkan sebuah perahu wisata, tapi core-nya atau basic-nya itu adalah rambangan Pak Endro. Jadi bahan bakunya seperti kita tahu, rambangan itu kan terbuat dari ini ya Pak, dari bambu ya. Dari bambu yang nanti ditata, bambu yang ditata lalu kita gunakan sebagai moda transportasi air Pak. Nah itu nanti akan kita gunakan untuk kegiatan kita di tempuran Pak, untuk wisata Pak. Jadi nanti Pak Endro juga boleh ya. Nanti kalau bambunya udah jadi atau rambangannya udah jadi, nanti Pak Endro tak undang deh untuk tak ajak keliling waduk tempuran Pak. Ya nanti kalau pas naik perahu itu bisa ini sih. Kita bisa melakukan banyak kegiatan ya di sini ya, karena kita juga akan siapkan juga paket-paket wisata yang bisa dinikmati oleh kawan-kawan kita di tempuran ini ya. Artinya yang datang ke tempuran ini akan bisa menikmati banyak hal ya. Nah ini salah satunya adalah wahana yang sedang kita siapkan Pak. Nanti bisa dilihat ya. Dari hari ke hari saya akan coba live bagaimana proses proses pembuatan perahu wisata. Jadi mungkin tidak sama ya. Tidak sama dengan perahu wisata atau perahu rambangan yang selama ini kita kenal, atau yang tadi saya gunakan untuk transportasi yang barusan saya gunakan untuk menuju ke tempat ini. Nanti kita bikinnya lebih panjang dan lebih gede Pak Endro. Jadi kayak perahu gitu. Dan estimasi kita nanti bisa memuat kurang lebih sekitar minimal 5 sampai dengan 10 orang ya. Paling enggak 5 orang lah minimal. Jadi cukup besar ya, dan karena cukup panjang ini, kita potongnya juga sangat panjang. Tadi teman-teman bilang minimal 10 sampai dengan 15 meter panjangnya. Tuh kan. Nah, ini kita lagi melangsirnya Pak Endro, lagi melangsir dari mana? Dari atas bukit. Kalau kita pakai tenaga untuk menggotong ini berat sekali, Pak. Berat sekali ya. Karena kontur tanahnya juga ini terjal ya, jadi tidak memungkinkan kalau kita ngusung ya. Kalau seperti ini kita cukup ini aja, cukup menata aja, nanti bambunya udah lari. Nah itu yang di bawah sana itu sudah waduk Pak Endro, yang ada tanaman padi itu sudah masuk lahan irigasi. Artinya nanti bambu ini tinggal kita renceng aja, udah masukin ke
dimasukin ke waduk udah bisa di ini ya, bisa dirangkai jadi pelampung gitu. Nah, sementara kita rangkai dulu jadi pelampung, nanti kita akan tata lagi di seberang sana ya Pak ya, di seberang supaya bentuknya bisa menarik gitu Pak. Jelas ya Pak Indro ya? Pakai mesin apa enggak Mas? Nah, pakai mesin apa enggak itu nanti tergantung ininya Pak, tergantung wisatawannya Pak. Kalau mereka mau menikmatinya lebih lama dan pingin dayung, nanti boleh Pak mesinnya dimatikan. Tapi nanti kita siapkan juga mesin Pak, mesin kecil itu ya, mesin 5 PK lah atau berapa mesin yang kayak mesin compreng gitu ya, 5 PK gitu, hanya untuk membantu. Misalnya kita pingin berkeliling nggak capek, itu nanti kita siapkan juga di bagian belakang atau di buritan itu pakai mesin Pak Hendro. Tapi sebenarnya kalau kita pingin berlama-lama itu mendingan pakai dayung aja Pak. Pakai dayung dan pakai ontelan yang sangat sederhana itu sudah bisa cukup kenceng ya jalannya. Tadi saya juga udah coba sih, cukup kenceng ya jalannya kalau kita di air itu. Di dayung dikit aja udah cukup kenceng. Itu ya. Ada kurang lebih sekitar 25 atau kalau nggak salah hitungan saya kemarin kita motong mungkin hampir 30 batang ya. Awas. Untuk satu perahu itu kita butuhkan paling tidak sekitar 25 batang bambu yang panjangnya minimal 10 sampai dengan 15 meter. Itu ya. Jadi bisa dibayangkan nanti seperti apa gedenya. Jadi bukan seperti rambangan biasa tapi rambangan yang cukup besar sehingga nanti bisa memuat penumpang sekeluarga lah ya. Estimasi kita satu keluarga isinya 5 orang atau maksimal 10 orang, nanti kita bisa angkut ya dalam satu ini perjalanan gitu maksudnya. Boleh nanti pas kita berkeliling lahan kita bisa bawa bekal ya, bisa bawa bekal ikan bakar gitu ya. Nanti kita nikmati di tengah waduk juga kayaknya juga sesuatu yang oke ya Pak Ji ya. Iya. Oke Pak Ji, kabarnya Pak? Baik aja. Ini kawan-kawan saya, Pak Suntoro juga. Pagi Pak Suntoro. Pasti Pak. Oh ya, tetap semangat ya, Parti. Putar. Oh itu kan, teman-teman saya di atas tuh semangat sekali pagi ini, meskipun tadi sempat turun hujan ya di pagi hari, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk ini ya, untuk melangsirnya. Karena ini sudah cukup meringankan beban kita ya kawan-kawan ya, ternyata ya dengan tingkat elevasi yang cukup tinggi ini ternyata bisa membantu kita. Ini sama lah halnya dengan pesawat ya. Mbak Kade, ojo segede-gede bah. Cincil-cilik mawon. Kowe ditarik, engko wong akeh engko. Oke. Siap. Oke yo. Nah itu ya, itu ada Mbah Sukadi yang juga meskipun beliau ini senior tapi sangat bersemangat ketika saya ajak untuk berkegiatan semacam ini kawan-kawan. Gitu ya informasinya. Jadi elevasi yang kemiringan tinggi itu bisa kita gunakan kalau di lahan-lahan yang seperti ini, bisa kita gunakan untuk melangsir atau memindahkan kayu atau bambu dari atas bukit menuju ke bawah, sehingga nanti kita ketika mau membawanya tinggal masukin ke dalam waduk tempuran yang ada di sebelah bawah sana. Udah enak ya. Jadi sudah sangat meringankan kerja kita kawan-kawan. Begitu ya informasi saya, dan ini kita berada di tengah-tengah hutan mahoni. Ini sebenarnya tanah ini milik dari warga yang memang dengan sukarela memberikan support bantuan berupa bambu yang mereka punya untuk mendukung program kegiatan kita ya kawan-kawan ya. Jadi itulah ya enaknya kita hidup di desa. Jadi banyak hal yang sebenarnya kalau kita hitung itu sebenarnya sesuatu yang sangat mahal, tapi ya ketika kita bisa memberikannya, orang-orang di desa itu lebih oke ya. Jadi silahkan ketika kita mengambil seperlunya dan secukupnya, itu merupakan satu hal yang cukup arif dan bijaksana ya. Tidak merusak, tapi kita menggunakan seperlunya dan secukupnya. Itu ya. Tuh kawan-kawan saya masih berkutat dengan beberapa bambu yang masih tersisa di sini. Masih ada lagi sekitar kurang lebih 4 ya yang kemarin belum kita langsir dari bawah pohonnya. Tuh, cepet ya. Cukup cepat kawan-kawan. Nah, seperti itu prosesnya ya. Bisa dilihat ya kawan-kawan, Pak Haji dan Pak Parti. Nah, itu bambunya udah jalan sendiri, tinggal
didorong sedikit saja udah meluncur dia. Gitu nggih Pak Endro nggih, informasi yang pagi ini saya bagikan untuk kawan-kawan saya yang sedang menonton atau menyaksikan live streaming saya di Facebook pada pagi hari ini. Jadi kita punya sebuah program yaitu program yang berbasis kearifan lokal ya sebenarnya ya. Membuat perahu wisata dengan basis Rambangan. Jadi Rambangan ini sebenarnya udah dikenal lama di Tempuran. Kawan-kawan, moda transportasi Rambangan ini sudah lama sekali dikenal di Tempuran dan sudah turun-temurun ya digunakan sebagai alat transportasi di atas air. Ini coba kita uri-uri, kita lestarikan supaya tidak hilang ya. Meskipun sekarang banyak sekali moda transportasi perahu yang modern, tapi kita akan coba tetap mempertahankan yang seperti ini ya. Sesuatu yang mempunyai nilai kearifan lokal ya, sesuatu yang peninggalan dari zaman nenek moyang kita dulu yang memang masih relevan untuk kita gunakan di saat ini. Baik kawan-kawan, dari kawasan Tedun di sebelah utara Waduk Tempuran, saya melaporkan dan mengabarkan bahwa kegiatan kita ini masih terus dilaksanakan ya. Sampai nanti kawan-kawan juga akan bisa melihat seperti apa sih perahu yang sedang kita rancang untuk kita bikin sebagai sarana untuk berwisata di Waduk Tempuran. Itu ya, saya kira itu dulu. Terima kasih yang sudah bergabung Pak Endro dan Pak Ustadz Ar-Rahmah di Batam. Sugeng Enjang, semoga tetap sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.